Yang saya bicara di sini adalah sistem pemerintahan Jawa Timur tentunya. AI ini pastinya dalam 5 dan sampai 10 tahun pasti akan membantu sekali ya, untuk satu misalnya perekaman data dan lain-lain yang seperti kita tahu sekarang face recognition dan yang lain-lain, terus inovasi searching inovasi yang berbasis AI, terus lagi belum pengamanan, terus banyak hal yang bisa tools AI yang digunakan untuk menjadi tools pemerintahan. Nah, tantangannya yang kedepannya adalah bagaimana bisa menggunakan AI ini secara bijak. Kita bisa lihat ada deepfake. Itu dia. Nah, fake ini kan bisa dibuat menjadi suatu, bisa mau dibikin kejahatan penipuan kan gampang banget. Mereka bisa kumpulin file suara kita. Untuk regulasi sebenarnya Amerika aja belum loh. Jadi untuk regulasi sebenarnya payung hukumnya kita rasa cukup. Cuma penerapannya itu susah, Pak. Ya, sekarang hacker atau itu semua menggunakan sistem based on pencurian data. Dia mengambil data. Ingat kasus Tumblr. Siapa yang neken coba? Kalau bukan si hacker. Apakah si hacker itu neken? Dia menekankan, mengancam si yang tadi itu dengan kamu bocorin semua loh datamu. Kalau kamu nggak mau minta maaf kan begitu. Apakah suatu perbuatan plus atau negatif? Dengan membantu petugas KAI itu, ini saya ngomong yang lagi viral ya. Kawan, kalau bicara soal kecanggihan teknologi, udah nggak lepas dari namanya AI ya. Dan kayaknya hampir semua anak muda itu sekarang udah generate banget, udah pakai yang namanya AI ini. Nah, kalau ngomongin data, sekitar 41,8 juta jiwa, yang artinya ini banyak sekali masyarakat di Jawa Timur, ternyata ada sekitar 212 juta pengguna internet. Kalau ngomongin skala Indonesia ya, gimana dengan Jawa Timur? Ya pasti banyak yang menggunakan dan mungkin bisa dibilang hampir semua masyarakat termasuk anak muda di Jawa Timur pakai yang namanya AI. Nah, di sini kalau kita bicara adopsi alat-alat AI ataupun juga kecanggihan teknologi dengan AI, itu tumbuhnya tuh pesat banget. Kira-kira bakal seperti apa sih generasi muda dan juga AI ini, kolaborasi mereka untuk membangun masa depan digital di Jawa Timur? Saya berkesempatan untuk berbincang di hari ini bersama dengan, saya harus manggilnya ini bro ya. Karena masih ya sepantaran sama saya ini usianya. Ada Bro Erik Komala SHMH, beliau adalah anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia, Dapil 1 Kota Surabaya. Halo Bro Erik. Sehat ya? Sehat. Pakai AI juga nggak? Pakai dong. Pasti dong. ChatGPT pasti ya. Gemini. Woi, semuanya pakai ya. Oke, kalau ngomongin soal anak muda dan juga AI, di awal dulu deh Bro Erik ya. Anak muda sekarang menurut Bro Erik hampir semuanya sudah koneksi sama yang namanya AI di Jawa Timur dan juga Surabaya? Saya rasa begitu, ya. Mungkin nggak hanya di Jawa Timur atau di Surabaya, mungkin se-Indonesia ini udah pakai ya. Dia artinya dia sudah familiar dulu, meskipun dia belum tahu cara tepat memakainya itu gimana. Tapi mereka udah tahu lah, udah pakai. Kalau ngomongin anak muda, ini ya mungkin usianya SMA kali ya. 15-an, dia kan masuk SMA sampai ya pasti kuliah ya. Bahkan mungkin yang SD juga udah pada pakai ya nggak sih? Nah, kalau ngomongin juga soal posisi Jawa Timur nih, Bro Erik ya. Dengan perkembangan AI yang ada, dengan data yang tadi saya sampaikan secara skala nasional, itu ada sekitar 212 juta pengguna internet di Indonesia. Bro Erik, gimana sih ngelihat kita di Jawa Timur dalam perkembangan AI nasional saat ini? Iya, artinya Jawa Timur masyarakatnya cukup banyak ya, cukup besar. Kita ngomong pemudanya jumlahnya juga sudah luar biasa. Artinya mereka juga sudah paham banget semestinya untuk menggunakan AI. Mau menggunakannya untuk apa? Pemerintahan provinsi ini wajib juga memberikan guidelines lah untuk mereka. Dan selain fasilitas-fasilitas juga, karena kita tahu banyak daerah-daerah di Jawa Timur, kita nggak ngomong Surabaya ya, di Jawa Timur ini fasilitas untuk internetnya aja masih belum mumpuni ya. Jadi strukturalnya itu yang harus dibangun dulu. Setelah itu baru kita bisa memberikan mungkin pelatihan-pelatihan AI dan yang sebagainya. Tapi infrastrukturnya kita harus bangun dulu. Banyaklah daerah yang masih belum masuk internet ya.
Banyak memang ada program desa masuk internet, smart village ya yang seperti itu. Untuk tentunya kita pemerintahan provinsi wajib menyediakan infrastruktur dulu. Oke, jadi kalau bisa dibilang ya kita akui Jawa Timur sendiri ini kan wilayahnya cukup besar, untuk wilayah di Pulau Jawa lah. Berarti ketika kita bilang soal kecanggihan teknologi ataupun juga pemerataan secara teknologi ataupun juga penggunaan fasilitas AI ini, ya infrastrukturnya dulu ya bro ya yang harus dibangun oleh pemerintah Jawa Timur ya. Ini kita ngomong data dan faktanya ya. Oke. Nah, terus kalau bicara soal perkembangan, katakanlah kita kalau boleh bukan berhayal, menentukan 5-10 tahun ke depan. Kira-kira kalau menurut Bro Erik sendiri, kenapa sih teknologi AI ini masih akan jadi isu yang seksi, isu yang penting untuk generasi muda kita di Jawa Timur? Ya, ada dua ya Mbak ya. Yang pertama, kita harus paham dulu dan harus tahu dulu bagaimana AI ini bisa digunakan dan bisa berguna bagi sistem pemerintahan. Yang saya bicara di sini adalah sistem pemerintahan Jawa Timur tentunya. AI ini pastinya dalam 5 sampai 10 tahun pasti akan membantu sekali ya, untuk satu misalnya perekaman data dan lain-lain yang seperti kita tahu sekarang face recognition dan yang lain-lain, terus searching inovasi yang berbasis AI, terus lagi belum pengamanan, terus banyak hal yang bisa tools AI yang digunakan untuk menjadi tools pemerintahan. Nah, kalau kita ngomong pemuda atau masyarakat muda lah, wah itu masih banyak lagi. Sekarang mereka nggak bisa susah-susah. Contoh aja, kalau saya bilang pemuda, oke lah dia sudah paham lah ya. Saya ngomong ibu-ibu deh. Ya. Ibu-ibu gimana sih mau menggunakan AI? Oke, sekarang dia mau bikin konten masak misalnya ya, konten masak dia mau bikin pecel lah ya, mau bikin pecel. Dia udah nggak perlu repot-repot cari daun jeruk yang seger misalnya. Atau bumbu kacang yang dia ulek sendiri dari kacang yang betul-betul kacangnya bagus yang dia mau. Pakai AI itu kan sudah bisa. Dia cari kacang, dia cari foto kacang yang seperti itu. Dia nggak harus pilihin dulu bahannya, tapi tetap peran ibu itu sebagai manusia, bagaimana cara mengolahnya, bagaimana dia cara membumbuinya, itu tetap butuh manusia. Artinya AI ini sebagai tools, sebagai alat bantu. Itu berguna sekali. Oke, kita balik lagi ngomongin soal peluang AI dan juga anak muda nih Bro Erik ya. Kalau bicara soal peluang yang bisa digarap nih sama anak-anak muda di Jawa Timur khususnya ya. Perkembangan AI ini pesat banget. Bahkan jangan ngomong 5-10 tahun lagi. 2026 aja gitu ya. Bisa jadi ada yang baru, ada kebaruan lagi dari AI ini sendiri. Nah, kalau menurut Bro Erik ya, peluang-peluang yang bisa digarap sama anak-anak muda Jawa Timur tuh apa? Kayak startup mungkin, UMKM digital, atau apa sih pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bakal terbantu banget sama AI ini? Ya, banyak sekali ya. Apalagi AI ini berkembangnya sudah bukan hitungan bulan lagi, hitungan hari. Sekarang sudah ada yang namanya generative AI, yang dulu cuman misalnya ChatGPT itu cuman berbasiskan teks ya mungkin ya. Sekarang sudah ada video, gambar, suara, dan banyak lagi. Mereka justru ini menciptakan peluang-peluang usaha baru di bidang kreatif. Nggak hanya di bidang kreatif, mau di bidang apapun lah. Mereka bisa menggunakan. Jadi justru AI ini bisa menimbulkan atau menciptakan lapangan kerja baru bagi mereka yang bisa memanfaatkannya. Oke. Tapi pasti ada tantangan kali ya. Kalau bicara soal tantangan ya pasti ini memang memudahkan, AI itu memudahkan, make it simple, bikin hidup kita jadi terbantu banget, helpful banget, tapi pasti ada tantangannya dong. Apa nih? Tantangan ini kita bicara ada manfaat, ada mudaratnya juga kan seperti itu kan. Ini. Kayak gimana nih? Banyak juga tantangannya atau kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita bicara satu-satu ya, kita bicara di bidang pendidikan deh. Bidang pendidikan AI ini kan selalu nanti akan dikotominya atau narasinya adalah plagiarisme gitu ya. Jadi teman-teman ya maaf yang masih berkutat di bidang pendidikan, mereka sangat terbantu. Apakah itu mereka membuat menjadi malas? Iya dan tidak. Jadi mereka sudah nggak mau searching by book misalnya, udah nggak perlu beli buku. Mereka tinggal AI aja semua, karena AI itu juga sudah yang AI yang sekarang nggak seperti yang dulu. Footnote-nya itu jelas, sumbernya itu jelas, dan sumbernya diklik pun bisa. Di kebenarannya itu di mana? Itu untuk pendidikan. Jadi apakah itu suatu hal yang buruk?
atau hal yang baik. Nah, ini tentu dari sudut pandang yang mana dulu, ya. Itu kita bicara pendidikan, ya, bicara dunia usaha juga. Dunia usaha kalau AI ini sudah sangat membantu. Dulu kita tidak mengenal apa yang namanya digital marketing. Ya, digital marketing, pekerjaan marketing itu skupnya hanya begitu. Sekarang orang membuka lowongan khusus digital marketing, bahkan ada khusus digital media. Nah, ya kan seperti itu. Jadi ada peluang-peluang baru sebenarnya seperti itu. Nah, tantangannya yang kedepannya adalah bagaimana bisa menggunakan AI ini secara bijak. Kita bisa lihat ada deepfake. Itu dia. Nah, fake ini kan bisa dibuat menjadi bisa mau dibikin kejahatan penipuan kan gampang banget. Mereka bisa kumpulin file suara kita, gestur kita yang dikumpulkan, ya. Terus mereka bisa bikin fake video seakan-akan itu. Dan itu selain menipu juga menimbulkan keresahan publik. Kemarin ada video banjir, ada buayanya tiba-tiba lewat. Orang itu dibuat buayanya itu kayak real. Dan mereka kan sudah, wah ini kok ada buayanya ya, begini ya. Nah, itu ya saya rasa ini tantangan tersendiri lah. Nah, kita memang akui hal-hal seperti ini tuh terjadi dalam kehidupan kita berdampingan dengan AI, dengan kecanggihan teknologi ini, deepfake, ataupun juga disinformasi. Tadi, hoax. Akibatnya penipuan, bahkan data yang masuk ke Suara Surabaya pun, yang melaporkan ke Suara Surabaya, di usia muda lah ya, masih ketipu dengan mereka menggunakan kecanggihan teknologi ataupun juga AI ini masih banyak dilaporkan. Bahkan yang terakhir saya terima itu Bro Erik, ada seorang kawan usianya bahkan mungkin masih kelahiran 2000-an, ketipu cuman mau beli salah satu perangkat Bluetooth nir kabel gitu, ketipunya udah harganya nggak seberapa, mungkin cuman 2-3 jutaan ya, tapi uang yang amblas itu hampir 30 juta. Nah, ini kan menjadi sebuah masalah etika juga ada di sini sebagai pengguna. Karena AI ini kan tidak semata dia beraksi sendiri. Ada manusia di belakangnya yang melakukan ataupun juga menggunakan AI ini untuk hal-hal yang tidak baik. Untuk hal-hal penipuan seperti tadi yang dilakukan, deepfake dan segala macamnya. Gimana kita menghadapi masalah etika, deepfake, ataupun juga mungkin pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab inilah. Jangan sampai lah anak-anak muda di Surabaya khususnya, di Jawa Timur tuh nauzubillah min dalik ya. Jangan sampai kita jadi pelaku ataupun juga kejahatan kriminal seperti ini gitu dengan kecanggihan teknologi. Artinya kita harus paham digital. Paham digital dan kita itu harus juga mau repot. Jangankan Mbak cerita, saya aja juga udah pernah kena gitu kan. Cuman mungkin beda lagi sistemnya ya. Beda cerita, bukan saya membeli sesuatu, tapi saya dalam tanda kutip dibikin membeli sesuatu gitu. Ya, saya dibikin membeli sesuatu yang padahal saya nggak pernah bikin itu seperti itu. Dan itu operator loh ya. Dan itu operator yang saya alami itu operator seluler. Nah, artinya canggih sekali kan seperti itu. Nah, yang kita takutkan adalah AI ini kan memang semuanya mereka bisa baca. Artinya pencurian data. Ya, yang paling bahaya adalah pencurian data. Di mana semua data itu kita misalnya based on email. Contoh aja, apa sih kita yang nggak simpan di email kadang? Ya betul. Nomor handphone aja kalau zaman dulu kita save di phone. Terus kita backupnya di memory card. Sekarang kita backupnya ada lagi di email. Ya. Terus email itu kita bikin marketplace juga. Email itu juga akunnya handphone. Ketika email itu dihack, selesai semua. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Simpelnya, ganti password. Ya, sering-sering ganti password. Apakah mudah sering-sering ganti password? Sedangkan kita melakukan autentifikasi atau verifikasi 2 langkah aja males kok kadang. Betul. Ya, saya kan? juga. Kadang pertanyaan-pertanyaan basis itu sudah disediakan untuk mengamankan kita sebenarnya. Misalnya, siapa nama guru tersayang Anda? Itu kan pertanyaan basic. Atau mobil pertama Anda siapa? Kita ignore kadang. Padahal itu kan kunci juga sebagai pengamanan. Nah, AI sudah bisa membaca itu kita dari media sosial. Dia bisa tembus itu. Ibaratnya gini, pertanyaan itu dia apa mobil pertama Anda gitu ya. Tapi Anda di media sosial itu udah pernah declare nih loh mobil pertama gue kan udah kebaca semua. Betul. Gitu. Jadi nggak bisa sesimpel itu. Bahkan yang sesimpel itu aja kita malas lakukan. Ya, artinya kita harus berjajar beriringan
Kalau ketika kamu mau menggunakan teknologi, tanggung jawabnya adalah kamu harus aware dulu, secure-nya bagaimana. Kalau kamu malas secure, kamu nggak usah pakai lah. Karena begitu kita menginstal aplikasi tertentu semua sekarang minta data. Betul. Minta data sedetail-detailnya. Dan kebocoran data ini ya tahu sendiri kan, BPJS, e-hack, apa coba, you name it lah, semua sudah kena semua. Bener. Dan ya kita nggak bisa pungkirin ya soal keamanan privacy, data privacy, data pribadi, terutama juga anak-anak muda yang ya bukan anak muda ya, sebenarnya semua masyarakat harus dilindungi kan sebetulnya. Ini kan harus ada sinergitas juga ya. Regulasi yang jelas dari kementerian tentunya yang turun, mungkin nanti DPR bagaimana mensosialisasikannya. Gitu nggak sih Bro Erik? Iya, kalau kita ngomong payung hukum, regulasi. Sebenarnya kalau data pribadi kita punya undang-undang PDP ya, perlindungan data pribadi. Terus kita punya undang-undang ITE. Ya. Memang kita belum atau punya undang-undang yang khusus AI. Betul. Kalau kita mau lihat siapa sih yang sudah punya, kan baru Cina sama Eropa kalau nggak salah. Korea aja baru mulai mengembangkan loh Mbak. Bayangkan, itu negara-negara maju. Apa kabar dengan Indonesia? Itu. Jadi untuk regulasi sebenarnya Amerika aja belum loh. Jadi untuk regulasi sebenarnya payung hukumnya kita rasa cukup. Cuma penerapannya itu susah Mbak. Ya, sekarang hacker atau itu semua menggunakan sistem based on pencurian data. Dia mengambil data. Ingat kasus Tumblr. Ya. Siapa yang neken coba? Kalau bukan si hacker. Apakah si hacker itu neken? Dia menekankan, mengancam si yang tadi itu dengan kamu bocorin semua loh datamu. Kalau kamu nggak mau minta maaf kan begitu. Apakah suatu perbuatan plus atau negatif? Dengan membantu petugas KAI itu, ini saya ngomong yang lagi viral ya. Jadi kan ini bisa digunakan ke macam-macam sisi maksud saya. Depend on dari siapa yang menggunakan berarti ya. Apa yang diambil? Data nomor satu. Yang dia sampai bisa bilang nanti akan saya ngomong kamu tuh sekolah di mana, dulu kerjanya apa, pacarmu siapa. Betul. Selesai kan Mbak? Iya. Nah kalau digunakan seperti itu, mungkin di sisi masyarakat umum, wah lu kapuk lu, nah gini. Tapi kan semua bisa dimainkan. Oke, kita bicara payung hukum lagi. Bisa melaporkan siapa yang melakukan? Susah sekali. Ya itu kemarin aja katanya ada Biorka yang ditangkap, nggak yakin kan orang-orang bahwa itu pelakunya. Betul. Nggak bisa karena pelaku akan menciptakan satu sosok yang diciptakan dari AI untuk menjadi pelakunya. Pelaku sebenarnya dadernya udah bingung. Dia kan bisa menciptakan subjek lain untuk bikin itu semua. Wah ini berasa kayak nonton film ya. Berarti nyata ya? Loh, nyata beneran. Oke, kita punya undang-undang ITE. Kita kena kasus penipuan online yang seperti itulah. Kita melaporkan dia susah. Iya betul. Kamu menuduh hacker. Siapa? Menuduh hacker membocorkan datamu. Hackernya mana? Iya. Iya, kadang data yang digunakan, contohnya kayak penipuan tadi ya, Bro Erik. Kadang orang ngirimin foto KTP, tapi bukan itu orangnya. Itu bisa jadi kayak mungkin kayak KTP hilang terjatuh yang itu dimanfaatkan. Iya. Pencurian data lagi-lagi kan data yang dicuri. Based on pencurian. Yes. Semua. Dulu kita senang dan canggihnya sekali, kita euforia dengan yang namanya RFID itu. Tinggal lewat udah kebuka lah kayak terus berkembang lagi dengan fake recognition. Betul. Kita mau masuk di gedung itu sudah fake recognition. Itu apa yang diambil data wajah kita, ya kan? Kalau itu dicuri, wah, bagaimana? Ini kita belum bicara spot wifi loh kita ya. Jadi kita betul-betul ditelanjangi oleh teknologi. Nah sekarang bagaimana juga kita bisa secure, bisa lebih secure lah. Oke, akhirnya saya menuju ke pertanyaan di mana sekarang Bro Erik ini sebagai pejabat pemerintah juga ya, sebagai wakil rakyat juga tentunya. Apa nih langkah konkret dari Komisi A DPRD Jatim untuk mendorong regulasi atau mungkin kebijakan kali ya Bro ya, untuk ya kita tahu ekosistem AI ini supaya aman dan juga inklusif. Kita tahu masih banyak kekurangan-kekurangan, tapi paling tidak apa yang dilakukan oleh Komisi A? Oke, tugas kita sebagai wakil rakyat atau regulator lah ya, kita bisa bikin perda memang ya. Cuman payung hukum di atasnya kan kita harus tahu dulu juga. Ya, itu. Dalam tanda kutip Komdiji aja
belum bikin apa-apalah ya. Ya jadi kita harus make something lah untuk sektor pemerintahan provinsi lah begitu. Terus kalau kita tidak bisa melakukan itu, setidaknya kita melakukan sosialisasi di mana kalau kita berpartner dengan Diskominfo ya di sini ya. Diskominfo itu kita sering sekali memberikan Diskominfo itu punya program literasi digital. Nah, di dalam program literasi digital itu melibatkan kami selaku wakil rakyat untuk menjadi narasumber. Nah, kami menjadi narasumber itu tentu dapatnya dari aspirasi-aspirasi yang kami terima. Oh, sekarang itu perkembangannya begini. Ayo kita bekerjasama dengan dinas, ya, kita bikin yuk ke sekolah-sekolah. Ini kemarin sudah jalan, ada yang namanya program Squad Dewan dan yang lain-lain. Itu kita manggil OSIS seluruh SMA kemarin berdasarkan dapil kita di Surabaya, di mana itu kita beri literasi atau edukasi soal kemarin dunia digital lebih ya. Bagaimana bijak menggunakan media sosial tentunya. Itu kita udah lakukan. Oke, jadi bisa dibilang teman-teman di DPRD itu sebetulnya sudah melihat ya, ada peluang kerjasama juga ya antara dari pemerintah daerah tentunya, terus juga dunia kampus, sekolah, ataupun swasta, juga dunia industri ya, dunia industri, dan untuk tentunya ini pengembangan riset AI juga di masyarakat ya. Betul. Dan itu juga udah dilakukan, udah berjalan juga ya. Sudah berjalan, jadi kami dengan melalui dinas tentunya, Dinas Diskominfo sudah menggandeng bahkan tidak hanya pendidikan ya, kita sudah ke komunitas, kita sudah ke difabel, kita sudah ke ibu-ibu kemarin, sudah semua. Hampir semua lapisan masyarakat semua, karena pesertanya jangan yang kena dengan masalah gini kan bukan hanya pemuda, bukan hanya yang aware, justru banyak yang orang yang nggak pernah tahu, nggak pernah melek teknologi dan mereka coba-coba seperti itu. Yang parahnya kan begitu. Iya, bahkan kita yang mungkin pendidikannya sangat tinggi, kita mungkin well educated pun masih bisa kena. Iya kan, Bro Erik dia mengakui tadi ya. Ya tadi kan karena kita malas untuk melindungi, membentengi diri kita sendiri. Nah, gini, Oke, kita ganti password email. Password email yang diganti di save juga di HP. Sama aja. Harusnya kan dicatat tuh. Kayak zaman-zaman dulu ya, pakai notes ya, pakai diary. Oke. Nah, Bro Erik, saya juga penasaran nih, gimana akhirnya Bro Erik mungkin juga melihat ya soal AI ini juga bisa berkontribusi untuk yang namanya pemerataan ekonomi digital di Jawa Timur. Ya, kita tahu ya, terutamanya mungkin daerah-daerah yang belum tersentuh lah sama kecanggihan teknologi ini. Gimana, Bro? Ya, artinya pemerintah harus concern dulu, yang tadi saya ngomong, bangun infrastrukturnya dulu. Bagaimana kita bisa melakukan pemerataan ekonomi berbasis AI atau berbasis teknologi kalau teknologinya belum siap, kalau fasilitasnya belum siap. Ya, oke. Saya keliling ke beberapa daerah. Kalau di Jatim itu ada yang namanya Bakorwil. Bakorwil itu badan penghubung wilayah, koordinator wilayah. Ada Malang, ada Madiun, dan lain-lain. Nah, di Bakorwil itu, juga mereka sekarang sudah mulai mengembangkan si AI dan sudah mulai mengembangkan marketing lah yang saya bilang. Digital marketing dan dunia digital tentunya. Mereka sudah di sayang kunjungan itu mereka sudah menyediakan misalnya Creative Hub gratis, terus hotspot gratis dan yang lain-lain. Nah, dari situ berarti kan ekosistemnya sudah mulai terbentuk nantinya. Karena infrastrukturnya ada. Nah, tugas Bakorwil ini nanti yang akan mengeduket daerah-daerah yang di bawahnya. Misalnya Bakorwil Malang membawahi mana itu dulu deh. Kalau kita mulai dari bawah sekali, saya rasa PAD-nya belum cukup. Iya kan? Jadi mulai dari situ dulu. Oke, itu langkah konkret yang kecil tapi siapa tahu bisa menjadi dampak yang besar juga ke depannya ya. Oke. Kalau kita berangan-angan nih sekarang ya, andaikan. Gini deh, berarti saya tantangannya gini. Bro Erik silakan membayangkan 10-15 tahun lagi, anggaplah berarti 2035 atau mungkin bahkan 2050 begitu. Kira-kira nih Bro Erik ya, kalau Bro Erik boleh membayangkan seperti apa wajah Jawa Timur yang sudah terintegrasi dengan teknologi AI. Silakan. Iya, saya rasa perkembangan AI ini kan sangat dinamis. Kalau pemerintah itu tidak jemput bola dan juga tidak dinamis berkejar-kejaran dengan AI, kita pasti akan jauh tertinggal.
Artinya sistem pemerintahan kita ini juga sudah mulai masuk dengan apa yang namanya AI. Itu sangat memudahkan. Tapi ingat, secure-nya bagaimana? Secure itu udah nomor satu, Pak. Secure nomor satu ketika kita sudah menerapkan AI. Misalnya kalau mau foto KTP udah gampang banget di mana-mana udah bisa. Kalau sekarang kita lihat SIM, ada SIM corner, ya. Mungkin nanti ada KTP corner yang seperti itu. Bahkan lebih canggih lagi mungkin ya, nanti nggak seperti itu. Tapi kan hal yang dimudahkan pasti akan mudah juga disalahgunakan. Nah, jadi ini adalah cerminan wajah pemerintahan gaya yang baru, tapi tentunya harus juga memperhatikan secure-nya. Saya bisa bayangkan nanti misalnya 10 atau 20 tahun lalu orang-orang di daerah, pemerintahan di daerah itu mengakses apa yang sedang digagas oleh pemerintahan daerah, bahkan pusat, itu dengan mudah sekali. Jadi programnya itu sudah linier. Jadi pusat lagi bikin apa nih, daerah itu udah harus langsung tahu dan harus gayung bersambut. Karena pusat ini, apalagi daerah-daerah ini kan sangat terbantukan dengan apa yang namanya dana transfer pusat, nah, karena PAD-nya belum gitu. Jadi apa yang terus SDM-nya mungkin ya, knowledge-nya pusat, sumber daya manusianya lebih pinter atau gimana. Nah di daerah ini kalau nunggu pelatihan yang diadakan secara fisik, terus BPSDM harus manggil kepala daerah, begini kan lambat. Lambat, terus cost-nya tinggi, bikin pelatihan aja bisa berapa hari. Pembicaranya dipanggil itu pasti costly, berapa duit kan. Tapi kalau dengan kecanggihan teknologi, kan sudah gampang sekali. Bukan hanya Zoom ya, bukan hanya Zoom dan lain-lain ya. Tapi sistem yang sudah diterapkan di pusat, mereka sudah bikin, tinggal copy paste di daerah, local pride-nya ini bagaimana, wah itu pasti udah bagus sekali. Integrasinya udah pasti bagus, bisa maju sekali. Oh, oke. Terakhir, Bro Erik, boleh disampaikan untuk generasi muda, teman-teman muda kita di Jawa Timur, di Surabaya tentunya juga ya, pesan dan juga apa sih yang Bro Erik tuh pengen sampein banget gitu ya ke teman-teman kita yang muda-muda ini, supaya ya mereka punya peran untuk membangun masa depan digital yang aman, etis dan juga inovatif. Silakan Bro. Iya. Pesan saya bagi pemuda, tentunya bukan hanya bagi pemuda, bukan hanya bagi masyarakat Jawa Timur, untuk bisa bijak ya. Bijak bukan arti bijak dalam berbuat yang fisik misalnya, tapi harus bijak dalam berteknologi. Dan juga harus aware bagaimana teknologi ini sudah tidak bisa kita pungkiri. Kita tidak bisa lepas dengan apa yang namanya teknologi, perkembangan teknologi, entah itu AI dan yang lain-lain. Jadi kita harus bijak berteknologi dan kita harus secure. Kita harus mau capek. Gitu ya. Kita nggak bisa lagi ignore, wah yang penting saya menggunakan teknologi ini memudahkan pekerjaan saya. Itu bukan. Ingat, AI itu bukan menggantikan pekerjaan kita, tapi AI itu membantu pekerjaan kita. Sekarang bagaimana PR kita untuk bisa memanfaatkan AI. Kalau saya bicara AI, kita bisa memanfaatkan AI itu dengan baik. Tujuannya supaya kita ini pekerjaan bisa lebih mudah, otomatis kesejahteraannya lebih meningkat, dan bonusnya adalah bahagia. Iya. Sekalian saya mohon izin kalau gitu ya Bro Erik, karena Suara Surabaya, kami punya Suara Surabaya Academy yang dengan izin ya, ini memang kami menyampaikan bahwasanya kami juga peduli dengan kecanggihan teknologi ini, dan kami juga grabnya adalah memang untuk usia 15 sampai 25 tahun. Kami mengadakan jago konten, karena konten juga sekarang butuh AI ya. Kalau boleh sedikit aja, kalau menurut Bro Erik sendiri dengan langkah-langkah seperti ini dilakukan, apakah ini akan sedikit membantu kawan-kawan di pemerintahan juga untuk bisa melakukan edukasi, dan mungkin nggak ya akan berkolaborasi ke depannya dengan teman-teman di DPRD juga? Saya rasa sangat mungkin. Itu kemarin saya juga dengar sudah di SS ya. Wah ada bootcamp nih, keren nih. Pesertanya 15 sampai 25 tahun. Pernah saya udah tanya di bawah, ada nggak mungkin nanti untuk corporate, terus untuk pemerintahan, untuk ASN. Itu bisa dibikin ini kerjasama atau kolaborasi seperti ini. Jadi bukan hanya end usernya itu bukan hanya pemuda usia produktif, tapi orang-orang di pemerintahan, mau dia mau tua mau muda, mereka sudah aware ini dan mereka bisa berinovasi, dapat ilmu untuk bisa digunakan di dalam sistem pemerintahan. Jadi saat bisa, kami tunggu itu. Mudah-mudahan kami punya willing, kami punya willing, tapi dengan begini ini saya sudah bisa menyerap, oh nanti kita suarakan deh, kapan kita bisa berkolaborasi, kita ASN kalau perlu, yang selama ini terlalu lambat nih, gini, lu pakai ini gini aja, kita bisa
berkolaborasi, dilatih tentunya dari yang ahli, ya akhirnya bisa well educated semua lah. Oke, itu adalah harapan kita bersama. Yang pasti ini bukan tugas pribadi, bukan tugas perseorangan saja di Surabaya, di Jawa Timur. Siap. Pemerintah hadir, masyarakat juga ada untuk kita saling support satu sama lain dari perusahaan, media, dan siapapun itu yang ada dalam wilayah Jawa Timur. Betul, ini adalah wilayah kerja bareng, intinya begitu ya. Terima kasih, Bro Erik. Terima kasih banyak. Waktunya, thank you. Biasa. Terima kasih banyak. Dan kawan, dari diskusi kita bersama dengan Bro Erik, kita jadi paham ya, kalau ternyata AI itu bukan lagi teknologi di masa depan. Tapi ini sebuah bagian dari yang namanya kehidupan hari ini, bahkan bisa dibilang ini sebuah kebutuhan. Generasi kita, generasi muda di Jawa Timur pada umumnya, bukan cuma pengguna ya untuk saat ini, tapi mereka berpotensi juga untuk menjadi pencipta sebuah inovasi. Menjadi seorang pemimpin perubahan, bahkan tugasnya adalah menjaga etika dalam dunia digital yang terus akan berkembang. Kita juga dengar kawan, kalau peluang AI saat ini tuh sangat besar. Mulai dari meningkatkan kualitas pendidikan, lalu juga mendorong industri kreatif, dan juga membuka lapangan kerja baru. Maka dari itu ya bisa kita bilang ya, kalau kita perkuat layanan publik kita dengan AI, ini juga akan menjadi sebuah jalan yang baru. Tapi semua ini tentunya harus berjalan dengan beriringan. Dengan literasi digital, keamanan data, regulasi yang tepat supaya teknologi ini bisa menjadi sebuah manfaat, bukan sebuah masalah. Teruslah belajar, terus berkarya, dan jadilah bagian dari masa depan digital Indonesia yang lebih cerdas, inklusif, dan juga berdaya saing. Saya Ananda Maharani kawan, sekian untuk POTS hanya di YouTube Suara Surabaya Media. Sampai jumpa di episode berikutnya.